Honestly, sebenarnya udah lama banget aku nggak keluar rumah untuk kerja karena biasanya work from home. Alright guys, by the time I upload this video, sebenarnya aku sudah quit my job. Hai guys, welcome back to my channel. I'm Sally Go, dan hari ini aku akan menceritakan ke kalian pengalaman aku bekerja di digital marketing agency di Jakarta. Jadi this video is just a little bit of my life update. Kali ini aku akan menceritakan setelah aku lulus balik ke Indonesia dari Malaysia dan bekerja di digital marketing agency, gimana caranya bisa sampai seperti ini bekerja di agency, apa aja yang aku lakukan sehari-harinya, dan menyesal atau enggak bekerja di sini, pros and cons, what do you expect if you wanna actually work in a digital marketing agency. Oke, pertama-tama kalian harus tahu bahwa aku itu lulus tahun ini bulan Mei actually. Jadi Mei itu aku udah kelar semua, tapi in order for me to graduate, aku harus internship dulu you guys. Dan internship itu dari Januari sampai 4 bulan. Nah, Januari sampai April ini aku bekerja di digital marketing agency ini yang di Jakarta. Dan honestly, sebenarnya kampus aku tuh tidak memperbolehkan aku atau murid-muridnya untuk tadinya ya internship di luar Malaysia. Tapi karena this situation, you know, agak berbeda daripada biasanya. Bukan agak lagi ya, sangatlah berbeda. Jadi kita harus adaptasi dong. Intinya, long story short, aku dibolehkan untuk intern di sini. I really wanna clap for you guys, buat kalian semua. Kalian sudah survive sampai sekarang ini, dan kalian harus pat yourself in the back karena kalian memang deserve it you guys. Don't be too hard on yourself. Dan dulu juga kenapa aku mau bekerja di digital marketing agency in the first place? Yang pertama, karena jurusan aku adalah komunikasi, aku harus magang di daerah atau di industri yang berhubungan dengan jurusan aku dong guys, ya kan? Akhirnya it came down to two things for me. Either I work in a PR agency atau in-house juga nggak apa-apa sih sebenarnya, atau digital marketing area. Dan at the time, ini masih tahun lalu 2020 yang dimana aku masih meraba-raba gitu kan. Should I just go to agency? I will learn a lot in agency gitu kan. Yang aku pikirkan yang di kepala aku adalah working in an agency itu bakalan meluaskan, broaden my perspective in a lot of area gitu loh. You handle a lot of different brands from different companies with different people obviously. Kalian mungkin bisa deal with the managers atau the boss atau the marketing team gitu kan. Working experience, aku bakalan bisa lebih mendapatkan banyak hal di agency. Nah, itulah alasan aku kenapa milih mau bekerja di agency. Since at the time aku udah melakukan YouTube ini, itu udah sangat berhubungan dan udah jadi poin plus, sangat banget berhubungan dengan digital marketing gitu kan. Akhirnya aku langsung coba aja Google search, lalu aku lihat websitenya segala macem, terus aku apply. Kalau di job portals kayak LinkedIn dan Jobstreet lain-lain, itu kan prosesnya banyak tahap-tahapnya gitu kan. Nah, tapi kalau di email langsung ke website tuh tahapnya lebih sedikit menurut aku ya. Terus since mereka nggak mencantumkan ada atau enggaknya lowongan kerja, ya lebih meminimalisir kompetisi. Oke, setelah itu aku interview di 3 tempat. Nah, interviewnya virtual. Handle beberapa brand yang cukup oke menurut aku. The company is pretty small. It consists of only less than 20 people. So, I will let you guys know a little bit of sneak peek of what I normally do in my daily routine while working here in a digital marketing agency. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Sally Go, dan hari ini aku lagi ada di daerah Peak San Antonio. Sepi banget sekarang, dan aku sebenarnya kesini gara-gara kerja dan lagi ada photoshoot. Bulan ini adalah bulan terakhir aku bakalan kerja di tempat aku kerja ini sekarang, makanya aku akan bawa kalian jalan-jalan bareng aku. Bukan jalan-jalan sih, lihat hari aku hari ini dan aku ngapain aja supaya aku juga bisa inget sebagai good memory as part of my journey in life. Honestly, sebenarnya udah lama banget aku nggak keluar rumah untuk kerja karena biasanya work from home. Hai guys, beginilah penampilan aku kalau sedang bekerja dari rumah.
karena di rumah aja. Kalau meeting sama klien pakainya ya lebih rapih lah ya. Kaos juga oke sih, tapi yang lebih appropriate lah ya, guys. Lon, lihat dong. Hai. Ya, halo. Dia mau difoto nanti. Halo, ini teman kerja aku, Ica. Halo. Agak nganggur karena sebenarnya kesini jadi model doang sih ya. Jadi kalau kita keluar biasanya itu untuk photoshoot you guys. Photoshoot itu untuk konten-konten sosial media. Halo guys. Habis istirahat. Ini temen aku juga namanya Cindy. Temen aku juga. Ica tadi udah dikenalin. Ini saya nggak kenal. Iya, jadi habis Kita mau foto lagi. Ini tadi habis lunch, tapi tadi lupa kasih lihat makanannya. Seru. Gara-gara seruan ngobrol. Boleh mention nggak pakai syuting nggak usah? Bayar dong. Oh bayar. Aduh, ini ngelawak nih orangnya. Jadi ini pokoknya di tempat inilah ya, bobati yang terkece di mana ya, Pantai Indah Kapuk. Cie, mantap. Udah bisa ditebak. Kayaknya banyak deh. Ini photoshoot bener-bener super terik you guys, super duper terik, panas banget. Cukup lelah, tapi kita hampir selesai. Oke, hai semua. Hari ini lagi photoshoot di salah satu restoran di Peak. Terus ini aku udah bikin foto list ya. Jadi foto-foto yang mau difoto buat produk-produknya dan semua-semuanya udah ada di sini semua. Ini kalau lagi syuting kayak gini nih keadaannya. Hai guys, jadi udah selesai kerja. Ya ini masih di daerah Peak sih, kayak waktu itu juga. Dan udah mulai rame. Sebenarnya masih PPKM, tapi banyak orang udah jogging di sini, terus makan. Kayak habis photoshoot tuh dapat minuman gratis ya, makanan gratis. Kalau kalau kliennya F&B, kalau bukan ya enggak dong ya. Ini kayaknya udah selesai kerja, pada mau rental sepeda. Aku nggak bisa naik sepeda guys, nggak bisa. Jadi aku skip ya, nggak bisa. Bye bye, hati. Alright guys, by the time I upload this video, sebenarnya aku sudah quit my job. Jadi aku akan kasih tahu dulu pro and cons working in a digital marketing agency. Ini versi aku karena setiap firm, setiap agency juga beda-beda ya kan. Tapi yang aku bisa kasih tahu ke kalian prosnya yang tadi seperti dugaanku, betul bahwa you can broaden your perspectives and gain more skills and then interact with people outside of the industry gitu. So that's actually a plus point kalau kalian memang sedang mencari experience. Pros yang kedua menurut aku bahwa kita dilatih untuk lebih agile dan lebih flexible, lebih adaptable to the situation dan to people. I think every work juga sama sih, cuma I think tergantung ya, mungkin agak ekstra di sini. Obviously komunikasi kepake banget karena kita interaksi sama klien-klien harus sopan, terus harus tahu maunya mereka apa, komunikasinya harus baik, treat them respectfully gitu. Yang ketiga, aku rasa kalian dilatih untuk jadi problem solver karena dimana namanya agency atau any consulting firm pasti adalah menyelesaikan masalah kan. Nah masalahnya klien apa? Ya mereka mau social medianya misalnya rame, mau social medianya cantik, mau social medianya interact with this kind of people gitu kan, mau apa. Nah banyak hal yang harus kita kasihkan solusi ke mereka kan. Mau overall theme di feed Instagramnya seperti apa mungkin, atau lagi mikirin digital campaign, mungkin giveaway, melakukan challenge, melakukan a lot of things gitu. Itu kita harus pikirin dan kita harus propose ke klien. Nah, posisi aku apa guys di digital marketing company ini? Aku itu sebagai digital marketing specialist atau executive. Actually we don't really have that kind of name di company ini karena panggilannya khusus banget. Kayak namanya tuh Digital Avenger.
Tapi yang jelas kita harus melakukan banyak hal job desk-nya, seperti we interact with clients, we make content plans, lalu kita juga mengatur foto session, kita juga harus mainin social medianya, tergantung ya job desk-nya tuh kadang dibagi-bagi dengan tim yang ada juga. Terus caption writing juga termasuk. Cuma kalau ini job desk tuh balik lagi ke company masing-masing, kadang cara aturnya beda-beda ya kan. Yang jelas visual is completely a whole different thing gitu, karena yang mengurus visual ada tim visualnya lagi. Nah lalu kenapa aku quit this job? Alasannya adalah aku burned out, aku kelelahan jujur, dan not only because I work here, tapi juga karena aku ada YouTube, aku juga menjadi private tutor gitu, bahasa Inggris. Jadi I actually have quite a lot on my plate. Plus lagi aku ada les atau kursus bahasa Korea setiap minggunya. Jadi aku harus belajar juga you guys. Because there are just a lot of things that I am currently doing. Aku merasa kayak I don't think I can do this. Jadi aku mikir yang mana yang bisa aku lepas you guys. Ya intinya setelah aku pikir lama-lama panjang-panjang, aku sudah memikirkan baik-baik dan matang-matang. Aku mikir bahwa I think I have to quit my full-time job, since full-time job adalah job yang aku merasa paling memakan banyak waktu ya dibanding yang lainnya. Dan aku bisa fokus ke yang lainnya. Karena kayak YouTube, aku nggak mau ngelepas YouTube karena I love doing this. I love interacting with you guys. I love sharing things to you guys. Dan I really hope you guys can learn a little bit at least from me. Dan I give some good impacts to you guys. That's what I hope for. Aku senang banget kalau aku dapat DM tiba-tiba, Kak, thank you so much buat video yang ini, atau I recently got a DM, you're my inspiration. That's, I don't know, that means a lot to me you guys. Jadi thank you, really thank you. So I love doing YouTube. Meskipun kadang aku merasa agak a little bit tired of doing YouTube, kadang males edit, kadang males shooting. Tapi overall I just love doing this gitu. Jadi I wanna keep on continuing doing this and then interacting with you guys. Jadi I really wanna say thank you, makasih banyak untuk supportnya selama ini. Kalau kalian emang suka sama video aku dan kalian emang suka ngeliat aku lebih banyak di YouTube, bisa ya dukung aku dengan like, dengan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena it really means a lot to me you guys. Oke, lanjut, tinggal sedikit lagi kita selesai you guys ceritanya. Cons working di digital marketing company, menurut aku sebenarnya setiap kerjaan ada cons-nya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Yang aku lihat di sini lebih ke itu sih, karena tadi kelebihannya kalian akan dapat melihat lebih banyak dari berbagai macam perspektif gitu ya, dari industri-industri lain, dan kalian harus bisa multitasking dong, obviously. Karena brand yang ini misalnya tentang makanan, brand yang ini misalnya tentang tas gitu kan. Jadi kalian harus bisa adapt, dan meskipun itu juga kelebihan, tapi menurut aku itu bisa jadi kekurangan juga, karena at some point kalau kalian capek, kalian mungkin stuck kayak aduh apalagi ya campaign-nya, atau apalagi ya yang harus dibuat untuk postingannya, terus bolak-balik untuk ngomong ke kliennya dan segala macamnya. It takes a lot of time and energy and effort. Jadi itu are both pros and cons gitu menurut aku. Jadi kalau kalian siap mental dan energi untuk kerja di digital marketing, I think this is a very good experience for you guys untuk tahu lebih banyak knowledge tentang the real world. Dan sebenarnya itu aja sih cons-nya, jadi lebih ke lelah aja sih, nggak ada sesuatu yang sangat aneh atau gimana gitu. Dan sebelum menutup video ini, aku mau bilang ke kalian bahwa it's okay you guys, it's okay not to be okay, dan it's okay to take a rest. Gak apa-apa untuk istirahat sejenak kalau kalian memang sangat lelah. Apapun pekerjaan kalian, ada masanya dimana kalian tuh lelah, dan that's totally okay. Itu normal banget, itu human banget. Kalau kalian nggak lelah itu aneh guys, itu namanya kalian robot. Dan nggak apa-apa, kalian bisa refresh your energy by taking the time to do other activities. Mungkin bisa bersih-bersih rumah, bisa jalan-jalan keliling komplek, bisa olahraga, atau mungkin call teman kalian, masak, baking, learn new skills. There are like a lot of things that you can do. Mungkin aku akan membuat video tentang ini di lain kesempatan, curhat-curhatan begini.
Seru nggak sih guys kita ngobrol deep talk kayak gini? So remember you guys ya. Jadi kalau capek take a break, kalian bisa lanjutin lagi setelah kalian lebih ke recharge energinya. Dan segitu aja dari aku hari ini. Kalau kalian emang suka tipe lebih chatty dan heart to heart kayak gini, feel free to let me know di komen di bawah. Dan aku akan usahain untuk lebih banyak live update dan cerita-cerita ke kalian, ngobrol-ngobrol seru. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih you guys.